Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Afi di sini di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Afi. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya semoga semuanya diberi kelancaran dan kesehatan serta bisa mampu mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah adik-adik, kali ini kita belajar dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Muatannya adalah muatan PKN, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Yaitu penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya adik-adik, marilah kita lengkapi dulu struktur Pancasila yang ada berikut ini. Sudah? Kalau sudah, maka kita baca sama-sama. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila. Kali ini kita akan mempelajari penerapan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung saja. Pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adik-adik, mengandung makna bahwasanya bangsa Indonesia ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana bentuk penerapannya? Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama ini? Yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini bahwasanya semua adalah pemberian, akui kebebasan pemeluk agama-agama lain. Karena di Indonesia ini banyak agama-agamanya. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Karena di Indonesia ini beragam agama, maka kita antar pemeluk beragama harus saling menghormati, harus saling toleransi satu sama lain. Contohnya apa adik-adik? Adalah kita saling menghargai jika ada perayaan-perayaan keagamaan yang ada di Indonesia ini. Itu salah satu contohnya. Lah, inilah dia penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama pada Pancasila. Adapun contohnya adalah gambar yang ada di sebelah ini. Itu tiap agama merayakan, itu tiap agama beribadah pada tempatnya masing-masing, dan kita sebagai warga negara harus saling menghormati, saling toleransi antar agama. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengganggu dan kita bisa memahami satu sama yang lainnya. Oke, untuk sekarang adalah penjelasan sila kedua dari Pancasila. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, maka sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua Pancasila ini adik-adik mengandung makna bahwasanya adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia. Dan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, inilah makna dari sila yang kedua.
Dan berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Tidak ada miskin, tidak ada kaya, tidak ada itu difabel, tidak ada itu orang normal seperti biasa. Semuanya mempunyai derajat yang sama di mata hukum dan di negara ini. Maka persamaan derajat inilah yang harus kita junjung bersama-sama, biar tidak ada konflik, biar tidak ada pertikaian, dan biar tidak ada perbedaan satu sama yang lainnya. Yang selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara Indonesia. Nilai yang kedua ini adalah bahwasanya kita sebagai warga Indonesia harus mengakui persamaan hak. Satu orang mempunyai hak, maka yang lainnya mempunyai hak. Supaya apa? Supaya kita tidak ada ketimpangan satu sama yang lainnya. Akan tetapi kita juga ada persamaan kewajiban. Dan kewajiban-kewajiban inilah yang harus kita lakukan demi besarnya negara ini. Yang ketiga, nilai dari Pancasila, sila kedua adalah mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama kita. Toleransi dan memahami satu sama lainnya. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Warga Indonesia ada terkenal sebagai warga yang humanis, warga Indonesia ada terkenal sebagai warga yang humoris, dan warga Indonesia terkenal sebagai warga yang mudah beradaptasi dengan masyarakat yang lainnya, interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga dinilai Pancasila sila yang ketiga, sila yang kedua ini, di poin yang nilai yang keempat ini adalah kita sebagai warga Indonesia harus saling menyayangi antar sesama manusia. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tolong menolong jika ada bencana, saling membantu satu sama yang lainnya, memberi makan orang miskin jika membutuhkan, dan lain sebagainya dalam bentuk tolong menolong. Itulah dia nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Dan berikut ini adalah contohnya, adik-adik. Nah, di sana ada gambar kita berbagi makanan bersama teman. Sedangkan di sampingnya ada gambar juga kita menolong teman kita yang sedang jatuh dari sepeda. Sedangkan selanjutnya ada juga kita menjenguk orang yang lagi sakit. Ini adalah pengamalan-pengamalan dari nilai Pancasila sila yang kedua. Sedangkan yang terakhir itu ada gambar orang memberi uang atau anak memberi uang kepada pengemis. Dan ini adalah salah satu sikap tolong menolong, dan ini adalah juga nilai Pancasila persamaan derajat. Kita tidak bisa bandingkan yang kaya dengan miskin, yang kaya bisa membantu yang miskin, dan sebagainya. Inilah adik-adik penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Nah, sekarang berlanjut di pembelajaran muatan SBDP di tema 1, subtema 1, KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengenal karya seni patung. Adik-adik mungkin tahu di sekitar kita ada patung. Ada patung Surabaya, ada Tugu Pahlawan, ada patung Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Lah, pertanyaannya adalah, apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi, adik-adik. Jadi karya seni itu ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan ada 3 dimensi. Dan patung ini termasuk dari karya seni yang 3 dimensi, yaitu berbentuk, adik-adik. Nah, bentuknya apa? Bentuknya meniru, baik itu bentuk manusia, baik itu bentuk hewan, baik itu bentuk tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itulah patung. Jadi saya ulangi lagi, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi patung itu ada caranya, adik-adik. Ada tekniknya. Nah, sekarang apa itu fungsi patung? Buat apa sih patung itu? Fungsinya adalah 1, sarana ibadah untuk agama tertentu. Beberapa agama membuat patung untuk tempat ibadahnya, seperti vihara,
seperti patung untuk sesembahan di agama Buddha, dan banyak lagi patung-patung untuk perlengkapan beribadah di agama-agama masing-masing. Selanjutnya, fungsi patung yang kedua adalah mengenang jasa pahlawan atau sebuah peristiwa bersejarah pada suatu negara. Kalau kita ada Monumen Nasional Monas di Jakarta, itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara adalah warga yang sudah merdeka. Ada juga Tugu Pahlawan di Surabaya, itu mengenang perjuangan arek-arek Surabaya pada masa itu, maka dibuatlah patung Tugu Pahlawan. Maka dibuatlah patung Monas, Monumen Nasional. Dan banyak lagi peristiwa serta pahlawan-pahlawan yang dijadikan patung. Contoh, banyak di jalan-jalan ada patung W.R. Supratman, ada patung Jenderal Sudirman, ada patung pahlawan-pahlawan yang lain di daerah kalian masing-masing. Ini fungsi yang kedua, sebagai pengenang jasa para pahlawan dan peristiwa tertentu. Fungsi yang ketiga adalah perlengkapan konstruksi bangunan. Jadi kadang ada bangunan adik-adik yang harus dilengkapi dengan patung. Ada bangunan rumah yang di depannya ada patungnya, ada pahatanya. Contoh di Bali banyak rumah, banyak bangunan yang dilengkapi dengan patung. Nah, inilah fungsi yang ketiga. Yang keempat adalah penghias bangunan, taman, atau tempat yang lainnya. Hari ini adik-adik, semua tempat adalah Instagramable. Jadi, baik taman, kayak di Surabaya ada Taman Surabaya, yaitu ada patung Taman Surabaya. Ada di kebun binatang, juga ada patungnya, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi yang keempat. Dan yang kelima, fungsi dari patung itu adalah dinikmati keindahan bentuknya. Ya, itu adik-adik fungsi patung, dan kita akhiri karena pembelajaran yang kedua di tema 1, subtema 1 ini sudah kita selesaikan. Bertemu dengan Kak Afi lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh kalian, dan ingat, belajar di rumah diulangi dan diulangi terus. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengejar cita-cita kalian. Terima kasih. Demikian. Dan ingat, salam otak-atik otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tambah subscribe-nya.